Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit perpajakan. Untuk anggota dari kelompok kami, di sini ada saya sendiri sebagai Adi Fasafani Adam, kemudian ada Auto Puja Kesuma, dan yang terakhir ada Muhammad Algi Bayaki. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu fungsi perpajakan. Jadi, fungsi perpajakan itu merupakan suatu fungsi atau bagian di dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola perpajakan entitas tersebut. Kemudian eh, fungsi fungsi dari perpajakan ini dilaksanakan oleh tax officer, yaitu tax officer merupakan orang yang melakukan segala pencatatan, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan proses administrasi yang berkaitan dengan pajak suatu perusahaan. Oke, next. Oke, untuk audit perpajakan sendiri merupakan proses penilaian ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi perpajakan dalam suatu organisasi. Nah, berbeda dengan audit pajak yang ada dalam audit keuangan, audit ini berfokus pada kegiatan pengelolaan perpajakan yang dilakukan perusahaan, bukan fokus pada nilai pajak. Next. Oke, kemudian yaitu kita masuk ke ruang lingkup. Di sini ada dua ruang lingkup ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada aspek efisiensi. Nah, dari aspek efisiensi ini, dari aspek efisiensi pembayaran pajak ini, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam yang pertama itu ada dua, meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan deductible expense. Oke, kita masuk ke aspek yang kedua yaitu aspek ketaatan. Nah, aspek ketaatan sendiri ini pelaksanaannya kewajiban dari perpajakan. Audit melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, kemudian yang kedua, perhitungan pajak, yang ketiga, penyetoran pajak, dan yang terakhir, pelaporan pajak tepat pada waktunya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari audit perpajakan sendiri, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu untuk menilai ketetapan kewajiban perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu tujuan dari audit perpajakan yang terakhir yaitu untuk menilai perusahaan apakah sudah mentaati peraturan perpajakan atau belum. Jadi penilaian ini biasanya dilakukan terhadap proses penghitungan, pemotongan, maupun penyetoran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan proses dari audit perpajakan, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu audit pendahuluan, di mana audit pendahuluan yaitu proses untuk memperoleh data-data awal mengenai informasi latar belakang dari organisasi atau perusahaan yang akan diaudit. Serta biasanya dalam proses ini juga auditor melakukan pemahaman kebijakan organisasi dalam mengelola perpajakannya. Lalu untuk proses yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian, di mana pada tahapan ini itu dilanjutkan dengan proses untuk memahami dan menilai pengendalian yang dibuat oleh organisasi terkait dengan pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu ketiga yaitu audit terinci, di mana proses ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait perpajakan seperti bukti pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun perhitungannya. Lalu untuk yang keempat, setelah melakukan audit terinci yaitu melakukan pelaporan. Setelah mengumpulkan dokumen terkait pada tahap ini, auditor melakukan pelaporan mengenai kelemahan dalam sistem pengendalian terkait dengan perpajakan, serta biasanya juga menyimpulkan apakah proses perpajakan yang dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut selama ini sesuai dengan ketentuan perpajakan ataukah belum.
Lalu yang terakhir yaitu tahapan tidak lanjut, di mana setelah melakukan kesimpulan dan memberikan rekomendasi, biasanya pihak auditor akan memberikan arahan agar rekomendasi yang sudah diberikan atau dilaporkan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk fraud di bidang perpajakan sendiri. Yang pertama ada penghindaran pajak, di mana perusahaan biasanya menggunakan celah dalam buku pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal. Yang kedua yaitu eh, juga biasanya eh, dilakukan penggelapan pajak, di mana perusahaan tidak melaporkan pendapatan dan menyembunyikan aset-aset mereka untuk menghindari pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu skema offshore, di mana eh, biasanya perusahaan menyembunyikan pendapatan perusahaan dengan membuka beberapa rekening di luar negeri. Praktik ini dilakukan dengan buka rekening bank anonim atau tidak ada identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Algi. Baik, selanjutnya ada kelanjutan dari bentuk fraud, yakni ada manipulasi laporan keuangan. Di sini, hal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan meminimalkan pendapatan dan menambah beban secara ilegal. Lalu ada pemalsuan dokumen, pemalsuan kwitansi, faktur, atau dokumen lain yang digunakan filsuf dalam menilai pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir ada penggelapan pajak e-commerce. Penggelapan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha online dengan tidak melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak. Di sini ada salah satu kasus yang kami ambil, yaitu dari kasus CV Revan Jaya. Kasus ini terjadi pada tahun 2015, di mana CV Revan Jaya yang merupakan salah satu perusahaan di Bali melakukan penggelapan pajak dan pemalsuan dokumen terkait perpajakan. Kamim Tohari selaku Direktur Utama diduga tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut. Adapun modus operandi digunakan oleh tersangka Kamim Tohari selaku Direktur CV Revanjaya sebagai wajib pajak dan pihak mengambil keputusan atas nama CV untuk melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam kurun waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 dengan cara tidak melaporkan penyerahan jasa kena pajak dan PPN yang telah dipungut di SPT masa PPN dan atau tidak menyampaikan SPT masa PPN. Sehingga pajak pertambahan nilai yang disetor ke kas negara masa pajak terkait menjadi nihil atau lebih kecil dari yang seharusnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.